saat ini saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu yang dinamakan dengan pemanasan global. Meningkatnya gas CO2 yang telah terperangkap oleh atmosfer menyebabkan terjadinya peningkatan suhu di bumi. Gas tersebut menghalangi sinar matahari yang tiba di bumi, sehingga sinar matahari tersebut tidak dapat lagi dipantulkan ke angkasa. Nah, fenomena tersebutlah yang dinamakan dengan pemanasan global atau global warming. Secara umum, pemanasan global juga diartikan sebagai fenomena perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu di bumi. Secara umum, yang mengubah keseimbangan ekosistem dan cuaca dalam waktu yang lama. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari pemanasan global, mungkin timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana sih prosesnya adanya peningkatan suhu rata-rata bumi? Jadi teman-teman semua, peningkatan suhu di permukaan bumi dihasilkan oleh radiasi matahari menuju atmosfer. Setelah itu, sinar tersebut berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah tersebut sebagian ada yang dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian lagi diserap oleh permukaan bumi. Namun, tidak semuanya sinar tersebut kembali dipantulkan karena telah tertahan oleh gas rumah kaca. Nah, fenomena tersebutlah yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui pengertian dari pemanasan global dan bagaimana proses terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi, kini kita akan membahas apa yang menjadi penyebab dari adanya pemanasan global. Terutama penyebab pemanasan global yang terdapat pada beberapa aktivitas manusia. Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini terdiri dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa bahan bakar fosil ini telah menjadi sumber energi utama di seluruh dunia. Bahan bakar fosil ini umumnya atau dominan digunakan sebagai pembangkit listrik, transportasi, dan industri. Bahan bakar fosil ini terbentuk dari sisa-sisa ekosistem purba yang telah terkubur selama jutaan tahun. Namun di balik semua hal itu, justru penggunaan bahan bakar fosil ini yang menjadi penyebab utama dari adanya pemanasan global. Karena dapat menimbulkan beberapa hal berikut seperti efek rumah kaca, cuaca yang tidak stabil, polusi udara, dan lain sebagainya. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan pada saat pembakaran bahan bakar fosil banyak mengeluarkan gas yang mengeluarkan efek rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marsalia Agatha Nifilugia. Pada saat ini saya akan menjelaskan dari kelanjutan tentang penyebab pemanasan global. Jadi, kita masuk pada bagian 2 yaitu penggunaan klorofluorokarbon atau CFC. Adalah zat kimia yang sering digunakan di kulkas, di pendingin ruangan, busa insulasi, dan semprotan aerosol. Yang contohnya ini seperti AC mobil yang sudah lama atau semprotan rambut. Yang dimana meskipun penggunaannya sudah dibatasi oleh Perjanjian Montreal, CFC yang sudah diterapkan tetap merusak lapisan ozon dan berkontribusi pada pemanasan global dan dengan efek rumah kaca yang kuat. Baik, kita masuk pada bagian 3 yaitu kotoran ternak, yang dimana ternak ini seperti sapi dan domba yang menghasilkan metana saat mencerna makanan atau proses fermentasi dalam perut. Metana ini memiliki efek rumah kaca yang 25 kali lebih kuat daripada CO2.
yang dalam jangka waktu selama 100 tahun. Selain itu, limbah kotoran ternak yang terkumpul juga menghasilkan metana dan nitrous oksida atau N2O yang lebih berbahaya. Pada bagian 4 yaitu sampah, yang dimana sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir akan membusuk dan menghasilkan metana. Sampah plastik dan bahan tidak terurai juga melepaskan zat kimia berbahaya dan ketika dibakar secara sembarangan menghasilkan gas rumah kaca dan polutan lainnya. Solusinya yaitu pilahlah sampah, kurangi penggunaan plastik, dan olahlah sampah organik jadi kompos. Baik, kita masuk pada bagian akhir atau bagian 5 yaitu deforestasi. Yang dimana deforestasi ini adalah penggumpilan hutan besar-besaran yang biasanya buat lahan pertanian, perkebunan, atau urbanisasi. Yang adanya dampak deforestasi ini adalah penyerap CO2 kalau hutan ditebang. CO2 yang diserap jadi dilepaskan ke atmosfer yang bikin efek rumah kaca makin parah. Dan hingga hilangnya biodiversitas pada deforestasi ini juga bikin habitat satwa liar kayak orang hutan di Kalimantan. Dalam siklus karbon, hutan akan menyerap CO2 lewat fotosintesis. Kalau hutan berkurang, CO2 di atmosfer meningkat, suhu bumi akan naik. Yang contoh nyatanya seperti hutan Amazon dan Kalimantan, jadi contoh ini deforestasi besar yang berdampak global. Dannya contoh nyatanya yaitu hutan Amazon dan Kalimantan, jadi contoh deforestasi besar yang berdampak pada global. Solusinya, lindungi hutan, reboisasi, dan dukung produk ramah lingkungan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Lebih dahulu perkenalkan, nama saya Cercet Manzega, ingin menjelaskan tentang dampak pemanasan global. 1. Pergeseran siklus termohaline. Lautan memiliki sistem arus global yang digerakkan oleh perbedaan suhu dan kadar garam. Air dingin dan asin di kutub tenggelam ke dasar samudera, menarik air hangat dari khatulistiwa ke utara. Detail mekanis, mencairnya es Greenland mengalirkan air tawar dalam jumlah masif ke laut. Air tawar lebih ringan daripada air asin, sehingga ia tidak tenggelam. Ia bisa menghentikan atau memperlambat arus seperti Gulf Stream. Konsekuensi, tanpa arus hangat ini, wilayah seperti Eropa Utara justru mengalami penurunan suhu ekstrim. 2. Ambang batas kritis. Tipping points hutan Amazon. Hutan Amazon menciptakan hujannya sendiri melalui transpirasi pohon. Pemanasan global dan penebangan hutan mengurangi jumlah uap air yang dilepaskan ke atmosfer. Detail mekanis, jika suhu naik melampaui ambang batas tertentu 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius, Amazon bisa kehilangan kemampuan untuk memproduksi hujan. Konsekuensi, hutan hujan akan mati dan berubah menjadi sabana kering. Ini melepaskan miliaran ton karbon yang tersimpan di pohon kembali ke atmosfer, mempercepat pemanasan secara eksponensial. 3. Peningkatan kelembapan spesifik atmosfer. Menurut hukum Clapeyron, atmosfer yang lebih hangat dapat menahan lebih banyak uap air, sekitar 7% lebih banyak untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Detail mekanis, uap air sendiri adalah gas rumah kaca yang sangat kuat. Ini menciptakan umpan balik positif. Suhu naik, penguapan meningkat, lebih banyak uap air di udara, suhu naik lagi. Konsekuensi, ini menyebabkan boom hujan atau rainstorm, curah hujan yang sangat ekstrim dalam waktu yang singkat yang menghancurkan infrastruktur kota yang tidak dirancang untuk volume air sebesar itu. 4. Penurunan massa jenis nutrisi tanaman. Kadar CO2 yang tinggi di atmosfer memang mempercepat fotosintesis atau efek fertilisasi CO2. Namun, ada sisi gelapnya.
Detail mekanis. Tanaman tumbuh lebih cepat tetapi mengandung lebih sedikit mineral penting seperti seng, besi, dan protein. Karbohidrat meningkat tetapi kepadatan mikronium menurun. Konsekuensi, ini memicu kelaparan tersembunyi bagi miliaran orang yang bergantung pada gandum, padi, dan jagung sebagai sumber nutrisi utama yang berujung pada krisis kesehatan global. 5. Ekspansi zona tropis atau Sel Hadley. Siklus atmosfer besar yang dikenal sebagai Sel Hadley yang membawa udara naik di khatulistiwa dan turun di wilayah subtropis mengalami perluasan ke arah kutub akibat pemanasan global. Detail mekanis. Wilayah subtropis yang kering seperti Gurun Sahara atau Australia bergeser lebih jauh wilayah dan yang dulunya beriklim sedang. Konsekuensi, wilayah pertanian subur di pinggiran zona tropis akan berubah menjadi gersang, memaksa perubahan total pada peta agrikultur dunia. 6. Pemanasan stratosfer atau troposfer. Pemanasan global unik karena ia memanaskan lapisan bawah atmosfer atau troposfer, tetapi mendinginkan lapisan atmosfer atau lapisan atas stratosfer. Detail mekanis. Gas rumah kaca memerangkap panas di dekat permukaan bumi, sehingga lebih sedikit panas yang merambat naik ke stratosfer. Konsekuensi, pendinginan stratosfer dapat memengaruhi pemulihan lapisan ozon dan mengubah dinamika angin kutub polar atau polar vortex yang menyebabkan pecahnya udara dingin kutub ke wilayah selatan seperti badai salju ekstrim di Texas atau Asia Tengah. 7. Ancaman bagi organisme klasifikasi. Acidifikasi laut atau penurunan pH bukan hanya soal air yang asam, tapi soal perubahan kimiawi ion karbonat. Detail mekanis. Organisme seperti tiram, lobster, dan Pteropoda siput atau siput laut kecil membutuhkan ion karbonat untuk membangun cangkang kalsium karbonat. Konsekuensi, pada tingkat keasaman tertentu, cangkang mereka mulai melarut lebih cepat daripada yang bisa mereka bangun. Karena Pteropoda adalah makanan utama ikan salmon dan paus, ia bisa meruntuhkan seluruh jaringan makanan samudera. 8. Peningkatan resistensi hama dan patogen. Suhu yang lebih hangat memperpendek siklus hidup serangga dan menghilangkan masa dormansi musim dingin yang biasanya membunuh sebagian populasi hama. Detail mekanis. Serangga seperti kutu tanaman atau kumbang penggerek kayu kini bisa memiliki 2 atau 3 siklus reproduksi dalam setahun, bukan hanya 1. Konsekuensi, kerusakan hutan skala besar seperti serangga kumbang pinus di Amerika Utara yang mengubah hutan penyerapan karbon menjadi sumber emisi karbon karena pohon-pohon mati yang membusuk. 9. Kelelahan panas pada tenaga kerja atau produktivitas ekonomi. Ada batas fisik di mana tubuh manusia tidak bisa lagi mendinginkan diri melalui keringat yang diukur dengan Webb Bull temperatur. Detail mekanis. Jika suhu kelembapan terlalu tinggi, suhu inti tubuh akan naik tanpa henti. Konsekuensi, wilayah tropis akan kehilangan jutaan jam kerja luar ruangan, konstruksi, dan pertanian. Ini akan memicu penurunan PDB secara signifikan di negara-negara berkembang dan mendorong ketimpangan ekonomi global yang sangat tajam. 10. Gangguan pada siklus karbon tanah. Tanah mengandung lebih banyak karbon daripada atmosfer dan tanaman digabungkan. Mikroba tanah biasanya menyimpan karbon ini dalam bentuk bahan organik. Detail mekanis. Suhu yang lebih hangat meningkatkan aktivitas metabolisme mikroba tanah yang menyebabkan mereka menguraikan bahan organik lebih cepat dan melepaskan CO2 ke udara. Konsekuensi, tanah berubah dari penyerapan karbon sleek menjadi sumber emisi karbon supres, menciptakan percepatan pemanasan yang sulit dihentikan secara teknis. Demikian penjelasan tentang dampak pemanasan global. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Sefmande Christopher Narepa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang solusi mengatasi pemanasan global.
Ada beberapa solusi untuk mengatasi pemanasan global. Di antaranya itu, satu, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ini ada beberapa contohnya, antara lain yaitu satu, menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki ini artinya kita pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki jika jaraknya dekat. Dengan bersepeda atau berjalan kaki, kita tidak menggunakan bahan bakar sama sekali sehingga tidak menghasilkan emisi. 2. Gunakan transportasi umum. Contohnya naik bus atau angkot daripada membawa motor sendiri. Ini berarti penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat dibandingkan jika setiap orang menggunakan kendaraan pribadi sehingga total emisi gas rumah kaca berkurang. 3. Menghemat penggunaan listrik. Contohnya mematikan lampu, TV, atau AC saat tidak digunakan. Jika kita menghemat listrik, maka kebutuhan pembangkit listrik berkurang, sehingga penggunaan bahan bakar fosil juga menurun. 4. Berbagi kendaraan atau carpool. Contohnya pergi ke sekolah bersama teman dalam satu kendaraan. Hal ini mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang menyebabkan pemanasan global. 5. Menggunakan energi alternatif. Contohnya menggunakan panel surya untuk listrik rumah. Energi matahari tidak memerlukan bahan bakar fosil. Dengan beralih ke energi alternatif, kita mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan batu bara. Dan contoh keduanya yaitu menanam hutan atau reboisasi. Apa itu reboisasi? Perlu kita ketahui, reboisasi adalah kegiatan menanam kembali pohon di hutan yang gundul dan atau rusak agar kembali seperti semula. Ada beberapa contoh reboisasi yaitu, satu, menanam pohon di hutan gundul. Contohnya pemerintah atau masyarakat menanam pohon di hutan yang telah ditebang atau terbakar. Dengan menanam kembali pohon, hutan bisa pulih dan kembali menyerap CO2 sehingga membantu mengurangi pemanasan global. 2. Program penghijauan di sekolah. Contohnya siswa menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekolah. Walaupun skalanya kecil, tanaman di sekolah tetap menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Jika dilakukan banyak sekolah, dampaknya menjadi besar bagi ekonomi. 3. Menanam pohon di sekitar rumah. Contohnya menanam pohon buah atau pohon pelindung di halaman rumah. Selain menyerap CO2, pohon juga membuat udara lebih sejuk dan mengurangi suhu lingkungan, sehingga membantu mengurangi efek pemanasan global. 4. Kegiatan penanaman pohon massal. Contohnya aksi menanam 1000 pohon oleh komunitas atau organisasi. Semakin banyak pohon yang ditanam sekaligus, semakin besar jumlah karbon yang bisa diserap. Ini membantu mempercepat pemulihan lingkungan dan mengurangi dampak perubahan. Kesimpulannya, reboisasi ini sangat penting karena mengurangi gas rumah kaca, menghasilkan oksigen, dan menjaga keseimbangan. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin besar dampaknya dalam mengatasi pemanasan global. Ada juga contoh lain dari solusi mengatasi pemanasan global ini adalah menghemat energi listrik. Menghemat energi listrik ini ada beberapa cara, yaitu satu, mematikan lampu saat tidak digunakan. Contohnya mematikan lampu kamar saat keluar ruangan di siang hari. Jika lampu dimatikan saat tidak diperlukan, penggunaan listrik berkurang sehingga emisi gas rumah kaca juga ikut. 2. Mematikan TV dan alat elektronik saat tidak dipakai. Contohnya mematikan TV setelah selesai menonton dan tidak membiarkannya dalam kegelapan dalam keadaan standby. Dengan mematikan sepenuhnya, kita mengurangi pemborosan energi listrik. 3. Menggunakan AC seperlunya. Contohnya menyalakan AC hanya saat cuaca sangat panas dan mengatur suhu tidak terlalu dingin. AC membutuhkan energi listrik yang besar. Jika digunakan secara berlebihan, konsumsi listrik meningkat dan menyebabkan lebih banyak bahan bakar fosil digunakan di pembangkit listrik. 4. Memanfaatkan cahaya alami.
Contohnya membuka jendela di siang hari agar tidak perlu menyalakan lampu. Kita bisa mengurangi penggunaan listrik untuk penerangan sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan. 5. Mencabut charger setelah digunakan. Contohnya mencabut charger HP setelah baterai penuh. Charger yang tetap terpasang masih menyerap listrik. Dengan mencabutnya, kita menghindari pemborosan. 6. Menggunakan lampu hemat energi. Contohnya mengganti lampu biasa dengan lampu LED, sehingga lebih efisien dan membantu mengurangi penggunaan listrik. Kesimpulannya, menghemat energi listrik bisa dilakukan dengan kebiasaan sederhana seperti mematikan alat listrik, menggunakan listrik seperlunya, memilih alat yang hemat energi. Semua ini membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menekan pemanasan global. Ada juga contoh lainnya, yaitu menggunakan energi terbarukan. Menggunakan energi terbarukannya dan beberapa itu menggunakan panel surya seperti energi matahari. Contohnya, memasang panel surya di atap rumah untuk menghasilkan listrik. 2. Menggunakan energi angin. Contohnya pembangkit listrik tenaga angin atau kincir angin. Energi ini tidak membutuhkan bahan bakar fosil dan tidak menghasilkan emisi berbahaya. 3. Menggunakan energi air. Contohnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Karena memanfaatkan aliran air alami, energi ini bersih dan tidak mencemari lingkungan. 4. Menggunakan biogas. Contohnya mengolah kotoran hewan menjadi gas untuk memasak. Biogas dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak. Gas ini bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti LPG sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mungkin ada juga contoh lain dari solusi mengatasi pemanasan global ini. Jadi demikian saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.